warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama dan tokoh masyarakat, wabil khusus kehadapan guru-guru kita bersama, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Sofyan Hadiansyah SPDI, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Nurdin, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Haji Denny Setiawan, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Yakoyu Bapak Thomas, dan juga para hadirin sekalian jamaah Majelis Taklim Riyadul Jannah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pembukaan kegiatan pengajian Majelis Taklim Riyadul Jannah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya beliau akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai kegiatan pengajian rutinitas kita, mari sama-sama kita awali acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan duduknya kita bersama di sini senantiasa Allah berikan keridhaan, keberkahan kepada kita semua dunia wal akhirah. Bismillah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin sekalian, mari sama-sama kita ikuti acara berikutnya, yaitu pembacaan tawasul yang nanti akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Sofyan Hadiansyah SPDI, dan dilanjut dengan pembacaan surat Yasin yang akan dipimpin oleh Bapak Anjay, dan tahlil tahmid yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Nurdin. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idhina wal fa'idhina ba'da Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi mukammi tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyusalla fi rizqi wa yusalla fi salifasa falyasir rahimahu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa wafiqna lil haqqi wa ala tariqil mustaqim. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para asatid, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya muliakan dan saya muliakan, yang saya hormati, yaitu sahibul wilayah Bapak RT Gedor Sarahap, Ketua RT 008, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita bersama itu Ustadz Nurdin, guru kita bersama Ustadz Rashid, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Haji Denny Setiawan, dan hadirin alhamdulillah pada malam hari ini Ketua Majlis dari MT Yakoyu Bapak Thomas, dan segenap hadirin hadirat jemaah, hadirin jamaah Majlis Taklim Riyadul Jannah yang mudah-mudahan dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi kembali
dalam rangka kegiatan Majelis Ta'lim Riyadul Jannah pembukaan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan wasilah kita kumpulnya pada malam hari ini, langkah kita dari menjadi wasilah Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berikan keberkahan untuk kita, Allah mudahkan urusan kita, dan kita wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salat serta salam semoga dilimpahkan kehadiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minal dhulumati ila nur au minal dhalalati ila huda. Baik rekan-rekan semua, sebelum kita bertawasul, kita baca tawasul qasidah dari Habib Rahman Segap yang akan dipimpin oleh Bapak Rahmat. Kalian tafadhol bersyukur. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basyirati wa sam'i wa muglati wa tulhimuni rusdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwafiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dunubi wa jallati wa tanduruni fi kulli halin wa lamhatin tunaji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li shadri yasiru li amri wa takshifu kurbati wa bil awliyai wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bit taqwa wa idraki ghayati bima bil awliyai tulhiquni bihim wa durriyati wasi'ati wa ashirati wa tashrifu anni kulla syarin bihaqihim wa syarra li syarin min insi wa jinnati wa bifadlika basyirni bi husnil khawatim wa birrahmati idkhilni bidaril iqamati alaihi minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Wa ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ansari summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum was-sahabati wal qarabati ajmain summa ila al-barqul farasin sayyidina Abi Bakr Siddiq wa sayyidina Umar bin Khattab wa sayyidina Utsman bin Affan summa al-marhum. Silakan disebutkan dari almarhum jamaah masing-masing, baik orang tuanya, saudaranya, gurunya, silakan sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واجعل الجنة بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون إليه ترجعون. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل عوذا من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إلا واحد وإله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون. على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Baik, bapak-bapak, kita baca kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habib Ali bin Mujahid Husain Al-Absi. Kita berharap syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadirkan hati kita, kita hadirkan jiwa kita. Mudah-mudahan sholat yang kita lantunkan diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa ila hadrati sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa jazihi wa dhurriyyati wa ahli baiti wa ansari summa ila arwahi abaihi wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati wal qarabati ajmain summa sallallahu ila ruh sahibul malis betul al-habib Ali bin Mujahid Al-Absi wa usulihi wa furu'ihim wa dawil huquqi alaihim ajmain. Allah yu'li darajatin bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatin fid din wa dunya wal akhirah bi syiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالشخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء سلام عليك ألقان أزكياء يا رسول الله يا نبي لك شفاعات وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وما من شيء اتصل به قلب المؤمن إلى من سوى فيه فرد على هذا الحبيب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عمل عنا من والى يا لمن شرف الوجود بنوره غمر الكون بحجته وجمالا قد ترك في حسن على مقام وتنهى في مده وتعالى لا تدل عين في منزلت بسلا كاملا يريح الضلالا ومن فوق مما قدرت رفعة في سونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان
ما يزازه من وصف اللسان ويحلف في تأكل معانيه الجنان انتشر به في عالم البطون والدهور ما معنى الوجود هلك يا نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فازت هذه البشارة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وعلى آله وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وعلى آله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فتربوا يا حلال المساني فحذروا اليمن غرد واستديروا بجمال فقر في الحسن تفرد
الحسين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جاد وبلغ المقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا طلع البدر علينا من سنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من سنية الوداع أجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا
بركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله علم الشر وأخفى يا الله مستجيب دعوتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع صالحاتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد يا ربي صل اللهم وسلم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بشر الفاتحة. Sambutan dari Ketua Majelis Taklim Riyadul Jannah yang kali ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Sofyan Hadiansyah SPD. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal aidhin wal faidhin ba'da Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala hadza nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال المجالس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para asatidz, para tokoh masyarakat, para hujaj, wabil khusus yang sama kita muliakan dan kita hormati guru kita bersama. Alhamdulillah saudara tengah-tengah kita Al-Mukarram Ustaz Sandi Iskandar Umda MA yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita bersama Ustaz Rasid, yang kita muliakan, kita hormati guru kita bersama Ustaz Nurdin. Khusus yang sama-sama kita hormati Sahibul Wilayah Ketua RT 08 Bapak RT Firdaus yang alhamdulillah selalu istiqomah menemani kita, membimbing kita ya, mensupport kita dalam rangka kegiatan Majelis Ta'lim kita, Majelis Ta'lim Riyadul Jannah. Khusus yang sama-sama kita hormati juga alhamdulillah hadir tengah-tengah kita Ketua DK Masjid Al-Muhajirin yaitu Bapak Haji Deni Setiawan. Kita doakan beliau semoga panjang umur, sehat walafiat dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir pula Ketua Majelis Ta'lim ya Kawiyu ya, Bapak Thomas yang alhamdulillah ini nyebrang ya dari negara tetangga ini. Dan Pak Thomas juga insya Allah ya, kalau tidak salah besok malam Senin ya Pak Thomas ya, pembukaan Majelis Ta'lim ya Kawiyu ya, itu Majelis Ta'lim yang beliau mengikuti ada di RW 07 yang insya Allah nanti pembukaan di kediaman Bapak Thomas. Bagi jamaah yang ada waktu bisa hadir nanti pembukaan Majelis Ta'lim ya Kawiyu di rumah atau kediaman Bapak Thomas malam Senin maksudnya. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul bermuajah di tempat yang mubarakah ini dalam rangka pembukaan Majelis Ta'lim Riyadul Jannah yang sebelum Ramadan kita tutup sementara
untuk kita fokus melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini 5 Mei ya, satu malam minggu kita buka kembali, dan mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah ya untuk bisa menghadiri majlis taklim di Al-Jannah yang kita adakan setiap 2 minggu sekali, minggu kedua dan minggu ketiga. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita malam hari ini, dengan kita istiqomahnya hadir di majlis taklim, menjadi wasilah turunnya maghfirah, rahmat, keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan terutama kita berharap menjadi ada wasilah dari majlis taklim. Kita berharap kita diwafatkan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu wafat tergantung kebiasaan dia hidup. Kalau manusia itu kebiasaan hidupnya beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, insya Allah kita berharap mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seseorang di dunianya sering lalai tidak beribadah kepada Allah, maka khawatir ketika wafatnya juga dalam keadaan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini majlis taklim ini menjadi wadah kita untuk mengisi hati kita, untuk kita bisa istiqomah, untuk kita berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga guru kita bersama Ustaz Janik, alhamdulillah istiqomah, beliau juga hadir tengah-tengah kita. Beliau sedang selalu memberikannya ilmu kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi modal untuk kita beribadah di dunia, untuk bekal kita di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita doakan guru kita Ustaz Zadir, karena mudah Allah selalu berikan kesehatan, panjang umur, Allah mudahkan urusannya, Allah gampangkan rezekinya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kehariban baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat minal zulumati ila nur au minal dhalalati ila huda. Baik jamaah sekalian, tidak panjang kalam, mungkin hanya sebatas sambutan. Masih suasana lebaran ya. Mungkin bagi ada jamaah yang belum sempat ketemu, belum sempat silaturahim, ya saya sebagai ketua majelis taklim Riyadul Jannah mohon maaf apabila selama memimpin majelis taklim Riyadul Jannah apabila mungkin di daerah T08 ini ada sikap, perkataan dan perbuatan yang saya kurang berkenan, mohon dibukakan pintu yang semaaf-maaf seluas-luasnya. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak jamaah sekalian, sedikit ada beberapa tipe orang ketika ditinggal bulan Ramadan. Yang pertama, tipe yang pertama, ketika habis bulan Ramadan, orang tersebut kualitas ibadahnya bertambah. Ya. Nah, ini menunjukkan berarti Ramadannya, puasanya makbul. Puasanya berhasil, Ramadannya berhasil. Ya. Orang dimana ketika ditinggal bulan Ramadan, kualitas ibadahnya bertambah. Kalau di bulan Ramadan dia sering melaksanakan sholat berjamaah, sering rajin ke masjid, setelah bulan Ramadan dia tetap rajin ke masjid dan berjamaah di masjid. Kalau ketika Ramadan dia rajin tadarus, maka setelah Ramadan dia juga rajin tadarus. Ketika di bulan Ramadan dia rajin qiyamul lail, ketika habis Ramadan dia juga tetap menjalankan qiyamul lail. Itu menandakan bahwa Ramadannya adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini termasuk golongan yang pertama yang ketika ditinggal Ramadan kualitas ibadah kita makin bertambah. Ada yang kedua, tipe manusia ketika ditinggal bulan Ramadan, ya, ketika Ramadan dia rajin, tapi setelah ditinggal bulan Ramadan dia kambuh lagi, jauh dari ibadah, jauh dari masjid, tidak pernah tadarus lagi, sholat berjamaahnya tidak. Ya, ini menandakan bahwa Ramadannya tidak diterima, Ramadannya tidak berhasil.
ya Ramadannya tidak memberikan bekas atau asar bagi dirinya, ya dia kembali lagi ya setelah menjadi orang sebelum Ramadan, ya semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang nomor dua, Pak. Ketika selesai Ramadan, asar tidak ada bekas dari Ramadan yang dijalankan. Yang ketiga, tipe orang setelah Ramadan itu ketika sebelum Ramadan dia bermaksiat, tidak ibadah, di bulan Ramadan juga dia tidak ibadah, setelah Ramadan juga apalagi dia tidak ibadah. Jadi Ramadan itu tidak memberikan pelajaran, tidak memberikan nasihat untuk dirinya, maksiat yang dia lakukan terus. Semoga kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dari golongan orang-orang yang kedua dan ketiga, dan kita mudah-mudahan dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan yang pertama, yaitu ketika habis bulan Ramadan kita semakin kualitas ibadah kita semakin bertambah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dipanjangkan umur kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun depan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang mudah saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Majelis Taklim Hidayatul Jannah. Mudah-mudahan dengan dibukanya Majelis Taklim ini kita semakin girah, semakin semangat untuk setiap hadir di setiap majelis taklim yang sudah ditentukan waktunya dan dijadwalkan. Baik hadirin sekalian, mari sama-sama kita dengarkan butir-butir nasihat ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Ustaz Sandi Iskandar Muda. Kepadanya kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar Sahibul Bait Al-Mukarram Bapak Al-Ustad Muhammad Abduh Rashid Ridho. Mudah-mudahan beliau orang yang paling ridho sekompleks Suropati. Guru kita Al-Mukarram Al-Ustad Haji Sofyan Ardiansyah SPDI, Al-Mukarram Haji Dani selaku DKM Al-Muhazirin, Al-Mukarram Ustaz Thomas, Al-Mukarram Ustaz Nurdin, sesepuh wilayah Sohibul wilayah RT 08 Bapak Haji Firdaus Harahap. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat yang insya Allah seluruh kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di kesempatan malam hari ini tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas seluruh karunia nikmat yang telah Allah berikan, sehingga di kesempatan malam hari ini di sela-sela waktu istirahat kita masih diberikan waktu untuk beristirahat. Jadi sesungguhnya duduk di majelis juga sama dengan istirahat, cuma istirahat secara ruhaniyah. Kalau kita di rumah nyender di tembok, remote AC dipegangin, handphone dipantengin, kita bilang saya sedang istirahat. Dia tidak sadar ada istirahat yang sesungguhnya di saat kita duduk bersimpu di majelis. Ruhani kita itu seperti tersirami embun pagi, dan sesungguhnya kesehatan zahir itu bergantung bagaimana kesehatan ruhaniyah. Orang kalau ruhaniyahnya sehat, insya Allah jasmanianya akan sehat. Tetapi ketika ruhaniyahnya bermasalah, kalaupun jasmanianya kelihatan sehat, tapi kelihatannya ini orang kagak sehat. Berapa banyak orang dalam gangguan jiwa, jasmanianya sehat betul, ya. Tapi karena ruhaniyanya terganggu, sehingga dia tidak dikategorikan orang yang sehat. Mudah-mudahan kita adalah manusia sehat rohaniyah, sehat jasmania, ya. Kan enak duduk di majelis ya, semangka nggak minta dikupasin, tahu yang merah-merah dipilihnya. Ini sebetulnya semangka bijinya banyak Pak, cuma karena sohibul wilayah orang baik, begitu dikupas bijinya ditaruh satu-satu tuh, biar kita makannya nggak repot. Sebetulnya bijinya banyak ini. Salawat teriringkan salam terlimpah ruah kehariwaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita selaku pengikutnya yang akan setia hingga akhir hayat. Dan pada akhirnya kita berharap di yaumil akhir nanti kita terpilih mendapat syafaatul husna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama tidak berjumpa, pada akhirnya kita dipertemukan kembali di tempat yang sama, dalam suasana yang sama, yaitu duduk bersimpu di majelis untuk saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, nasihati dalam kebenaran, nasihati dalam kesabaran. Jangan pernah berhenti ngajak orang berbuat baik, dan jangan pernah berkata habis nilai kesabaran. Bayangkan kalau sabarnya habis, ini majelis udah ditutup, nggak dibuka lagi Pak, ya. Mana ada bikin majelis sudah 10 tahun jamaahnya kalau ganti-ganti, masih dia lagi yang MC dia, yang baca yasin dia. Mestinya kan majelis taklim udah 10 tahun regenerasi ya, harus semua kan diganti, yang MC ada lagi, yang yasin ada lagi. Ini dari pertama pembukaan yang MC Ustadz Rosid, udah 10 tahun yang MC masih Ustadz Rosid. Kalau kagak sabar ini majelis bubar. Modal kita Pak sebagai manusia cuma satu, sabar. Punya tetangga ngeselin, nggak usah gelisah, sabar aja, tungguin aja, nanti juga lama-lama mati. Ya, Bapak hidup berumah tangga nih, ya Pak Haji ini ya, hidup berumah tangga, punya istri bawelnya agak ketulungan, sabar aja udah, emang jodohnya begitu. Kita lawan juga emang bini kita, ya kan? Sabarin aja, nanti juga lama-lama itu bini, ya. Makanya kalau ada orang bilang sabar saya sudah habis, ya selesai kehidupan kita, ya. Makanya ada orang suka bilang begini, ya kemarin Anda saya maafkan, yang lalu Anda saya maafkan, tapi kali ini rasa-rasanya maaf saya sudah
Paham ya? Allah itu, dosa kita itu ya sebesar gunung, tapi ampunan Allah seluas samudra. Jadi kalau maaf kita saja sudah selesai, mestinya sudah tertutup pintu ampunan Allah Subhanahu. Allah saja yang banyak dosa kita masih membuka pintu maafnya. Makanya kadang-kadang manusia itu kebaikannya 1000, satu kali salah selesai 1000 kebaikan itu. Kenapa itu terjadi? Itu menandakan kalau manusia memang tempatnya salah dan dosa. Manusia itu lebih ingat kesalahan orang yang satu dibandingkan kebaikannya yang 1000. Anda baik banget nih sama orang, satu ngecewain, dicoret itu nama. Ini yang begini jangan lagi di warga kita, udah rese banget orang nih. Padahal itu warga dulu pernah nyumbang portal 1 meter sama cat 1 kaleng. Itu juga kuda terbang yang kecil banget yang 7.000 ya. Kebaikannya banyak, satu ngecewain cuma gara-gara diundang kerja bakti kagak datang, dicoret sama RT itu orang. Padahal kebaikannya 1000. Tapi Allah 1000 kesalahan kita, satu kali tobat selesai 1000 kesalahan itu. Paham ya? Beda nggak? Kita mestinya itu diajarkan oleh Allah untuk memaafkan orang lain. Ya, Allah saja Maha Pengampun, kok kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain? Orang kita aja, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Masa kita cuma gara-gara pilihan pilpres bubar majelis taklim ya, paham kan? Ya. Kemudian yang kedua nih, nah, ya. Jadi kalau ngaji itu Rasul itu konsep dakwahnya itu ngajak orang mikir. Jadi Rasul nggak memvonis, Rasul itu ngajak orang mikir. Ya. Yang kedua nih, ya tadi hadis yang kami sampaikan itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Bayangkan. Saya kadang-kadang sempat berpikir begini ya, kehidupan masyarakat di perumahan itu tentu berbeda dengan kehidupan masyarakat di perkampungan. Walaupun sesungguhnya kita semua orang kampung, ya. Apa orang kampung kan Pak? Kampung kan? Ada yang kampung Tegal, ada yang kampung Purworejo, ya. Ada yang kampung Subang, ada yang kampung Sumatera, Kalimantan, ya. Karena tinggal di perumahan dibilang orang perumahan. Jihad orang perumahan itu sesungguhnya Pak lebih besar dibandingkan jihad orang kampung. Kenapa saya katakan begitu? Kalau orang kampung kadang-kadang satu RT itu saudara semua. Ngkongnya di situ, ya. Pamannya di situ. Encingnya di situ, ponakannya di situ, cucunya di situ, sehingga dia sangat mudah mencintai saudaranya. Karena kenapa? Hidup dalam satu komunitas. Tapi kalau kita dikumpulkan dari latar belakang yang berbeda, adat istiadat yang tidak sama, status sosial kita yang tidak merata, tingkat pendidikan kita kadang-kadang tidak selevel. Kemudian kita dipaksa untuk memahami karakter masing-masing kita dengan latar belakang adat istiadat yang berbeda. Makanya kalau Bapak sudah bisa mencintai tetangga Bapak seperti Bapak mencintai diri Bapak sendiri, Bapak telah mencapai kesempurnaan iman yang paripurna. Kalau di kampung nyintai tetangga ya emang mamangnya,
Siapa tetangga kamu? Mamang saya. Tetangga belakang engkong saya. Tetangga depan bude saya. Keluarga besar di situ. Tapi kalau hidup di perumahan, saya nggak kenal Pak Firdaus, tapi saya dipaksa untuk paham siapa Pak Firdaus. Begitu saya lihat nama lengkapnya Harahap, oh ternyata dia marganya Harahap. Akhirnya kita mau kaji tuh. Biasanya kalau orang Medan katanya begini kan begitu. Kemudian Ustadz Rosid, saya nggak tahu bagaimana latar belakang Ustadz Rosid. Kita untuk memahami karakter masyarakat kita kepada sama kita saja itu butuh proses. Kemudian Islam memerintahkan kita untuk mencintai kepada sama kita. Kalau kita tidak mampu mencintai tetangga kita seperti kita mencintai diri kita sendiri, kesempurnaan iman kita itu diragukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya masyarakat yang duduk di majelis itu harus berbeda dengan masyarakat yang tidak pernah bermajelis. Sekarang kalau bapak duduk di majelis masih ego, masih emosi, masih temperamen, lalu apa bedanya dengan masyarakat yang suka nongkrong? Akhirnya orang patah arang. Lu ngaji aja ngomongin gua, lu mendingan gua duduk di meja gaplek jelas, gua ngejahatnya jelas, brengseknya jelas. Kalau lu susah ditebak pakai peci, nyolong juga, kan ribet ini. Paham ya? Susah nggak? Paling susah Pak ya menafsirkan orang yang berdiri pada warna abu-abu. Warna abu-abu itu sesungguhnya warna yang tidak punya warna. Kenapa? Kita bilang putih rada-rada butek, kita bilang hitam agak cerah dikit, akhirnya kita bilang apa? Abu-abu nih orang nih. Paham ya? Tapi kalau hitam jelas hitamnya, putih jelas putihnya, selesai kita. Berapa banyak kehidupan masyarakat itu kadang-kadang orang tersenyum depan kita namun menusuk di belakang kita. Paham? Apalagi orang perumahan ya. Kenapa lu rajin kondangan? Besok gue mau nyunatin. Mau nyunatin dia rajin. Tuh ben ente datang ke majelis, emang kenapa? Besok mau ngundang gue. Kalau gue nggak datang besok kagak datang dia. Iya kan? Paham ya Pak ya? Jadi masyarakat yang suka duduk di majelis harus berbeda dengan masyarakat yang tidak pernah duduk di majelis. Kalau masyarakat tidak duduk di majelis, dia punya sifat pendendam. Orang yang bermajelis mestinya jauh daripada dendam. Habisnya Ustadz juga kagak pernah negur saya lah. Emang itu siapa minta ditegur? Kadang hidup suka ribet ya. Emang ente siapa minta ditegur duluan ya? Kita aja Pak hidup berumah tangga nih, laki sama bini, kadang-kadang kan sifat kita beda ya. Kan ada masanya kadang suami menjelma jadi air yang memberikan kesejukan dan kesegaran di saat istri berperan sebagai kompor gas. Banyak emosi mulu tuh bini, marah-marah mulu. Nah kita kalau bini lagi panas, jangan panas lagi. Panas ketemu panas, selesai nggak? Angus Pak, tahu angus? Gosong, tahu gosong? Abu, ya. Makanya ada orang bilang itu Islam mengajarkan begini, kalau kamu sedang marah posisi berdiri, duduk masih marah, tiduran masih marah, wudhu masih marah, sholat, ya. Makanya kita kalau ngeliat orang marah kan bang sabar aku tepak tuh mendapat duduk bang masih marah tidur bang. Makin marah. Tadi guru kita bilang tuh ada tipe manusia kan, Ramadan rajin, selesai Ramadan rajin ya. Ramadan rajin, selesai Ramadan kagak rajin, Ramadan kagak rajin, selesai Ramadan kagak rajin. Nah ini kita yang ketiga kayaknya nih. Ramadan kagak ke masjid, selesai Ramadan kagak ke masjid. Lah kita suruh milih ya, ketiga aja udah, jujur aja dah kita udah. Ya. Habis mau yang pertama juga emang kagak ketahuan. Ya. Ya Allah, kemarin tuh Pak, orang tua kita Pak banyak sakit hati. Anaknya ke Ragunan sampai, ke Ancol nyampe, ke Gunung Bromo nyampe.
ke Purwokerto nyampe, ke Marlboro nyampe, pulang kampung kagak nyampe. Mak gak punya ongkos, mak lo tong di mana tong? Gunung Bromo lah. Emak di Subang lo kagak dateng. Ya, terus kita bilang apa? Ya Allah, jadikan aku anak yang soleh dan soleha. Anak yang soleh dan soleha itu ketika Idul Fitri, orang yang pertama didatangi itu orang tua dulu. Orang tua mah nggak mesti minta apa-apa, asal didatengin aja kelar, ya kan? Makanya ujian jadi orang tua zaman sekarang itu lebih berat dibandingkan orang tua zaman dulu. Kalau orang tua zaman dulu punya menantu, kita anak lelaki nih, kita punya bini, kita ajak bini kita ke rumah orang tua kita, kan bini kita berarti menantu kan? Kalau zaman dulu itu bini kita ajak datang ke rumah orang tua kita, apa yang dibilang sama bini kita? Mak, mana pakaian kotor mak? Mak, mana piring kotor mak? Mak, rumah udah disapu belum mak? Bini nyari piring kotor, nyari pakaian kotor, ngapain? Dicuciin tuh emak kita. Tapi zaman sekarang kita ajak main tuh bini ke rumah orang tua kita, dia mojok. Jadi apa sih itu? Mojok, tas dibuka, handphone dipegang. Jam 7 datang, jam 5 pulang. Mak kita kaget tuh gue pisan itu. Ini lu mana tong? No mak, no. Lah, gua lihat dari jauh bingung kayak orang gila ya. Kenapa emang lah orang ketawa sendirian, orang ketawa sendiri, foto sendiri, kira-kira gitu. Hidup zaman sekarang lebih berat pak. Ya. Makanya kalau kita sudah mencintai saudara kita, saudara itu kan bisa saudara kandung, bisa saudara apa? Bisa saudara kandung, saudara biologis, ya kan? Bisa saudara tidak sekandung, tapi karena kita hidup di komplek bertetangga, itu saudara kita. Belum dikatakan sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai tetangganya seperti mencintai dirinya sendiri. Bagaimana sih mencintai diri sendiri? Mencintai diri sendiri itu kalau jempolnya sakit, mulutnya bilang aduh, air matanya keluar, gitu kan ya, keringatnya bercucuran. Kenapa jempol yang sakit kok air mata keluar, mulut bilang aduh? Karena rasa cintanya begitu mendalam. Ada orang pak, tetangganya susah, waduh, sampai disiarin. Lu tahu nggak tetangga gue yang paling rese tuh? Oh, motornya hilang. Syukur. Emang gue lagi doain biar hilang itu. Ya. Kita ini penuh dengan sandiwara. Ya. Begitu Idul Fitri, waduh, historis status WA kita indah banget. Jika wajah tak mampu bertatapan dengan wajah, jika tangan tak mampu bersentuhan dengan tangan, izinkan pesan yang singkat ini sebagai ganti diriku kepadamu. Mohon maafkan seluruh kesalahan dan nodaku. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Ustadz Sofyan dan keluarga. Ngirimnya ke RT Firdaus. Dan dia malas ngetik, ya kan? Di forward, copy paste, dikirim ke Ustadz Rosid. Dia lupa ganti namanya. Sofyan dan keluarga yang ngirim Firdaus. Paham? Ya. Makanya minta maaf dengan media sosial itu secara pesan dia sampai di mata kita, tapi suasana batin tidak tersentuh kita. Ya. Ini yang bikin silaturahim kita gersang, persahabatan kita kerontang, persaudaraan kita bermasalah. Karena kenapa? Kita manis di dunia WA tapi bermasalah dalam kehidupannya nyata. Ya. Untung nih jamaah majelis kemarin ke rumah. Kalau ke rumah kagak datang sih. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita ingin mencapai pada titik kesempurnaan iman, cintai tetangga kita seperti kita mencintai
diri kita sendiri. Hidup itu Pak, kalau baik sama orang enak sebenarnya. Yang bikin susah itu diri kita sendiri. Ya, bawaannya pengen tahu aja urusan orang. Urusan dia berantakan. Urusan orang digali-gali, apa aja ditanyain. Kalau kata anak zaman sekarang apa? Kepo. Kepo itu artinya apa? Mau tahu baik gitu. Lu mau tahu aja lu kadang-kadang. Cepet banget tuh kalau informasi nyampe ke dia. Kemudian yang terakhir hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Syawal kali ini setiap kita ini sudah saling memaafkan, ya, karena bagaimanapun ada hablum minallah, ada hablum minanas. Kalau kita punya salah dan dosa kepada Allah, minta maafnya, tobatnya kepada Allah. Kalau kita punya dosa dan kesalahan kepada sama kita, minta maafnya kepada sesama kita. Ya, Allah terima sholat kita kalau tetangga kita tidak merasa terzalimi oleh diri kita. Jadi jangan dikira orang yang suka ke masjid kalau dia angkuh kepada tetangganya dia jadi orang baik. Enggak Pak, orang juga punya penilaian pada akhirnya. Itu orang sebenarnya ke masjidnya mah rajin ya, cuma kalau lewat gua nyebelin banget itu orang. Kalau pernah negor pisan, kecewa nggak tetangga? Nah makanya kalau jalan ke masjid jadi orang tuh gapyak. Tahu gapyak Pak? Gapyak itu kalau bahasa kampung saya itu apa ya? Lemes. Bukan, apa namanya? Iya, grecek, gapyak, grecek, lemes, sama apa tuh namanya? Aduh lupa sih itu bahasa kampung saya itu. Ramah lah, kalau bahasa bakunya ramah, ya. Jadi kalau Bapak sering min asari sujud, ada bekas sujudnya, itu sama orang ketemunya harus senyum. Itu kayak Ustaz Rosid tuh, profil WA-nya senyum gitu. Punya nggak punya duit, penting senyum gitu, ya. Orang kan bagaimana suasana mata batinnya ya. Kalau lagi senang profil WA-nya senyum. Kalau lagi susah mengkerut. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Pak ya. Saya berharap majelis ini terus tumbuh ya, terus berkembang, karena ini yang nanti menjadi warisan anak cucu kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita doakan hajat sahibul bait anak beliau Muhammad Zaki Gufron dan Malika Syifa Fauziah, insya Allah akan melaksanakan ujian kelulusan. Sekarang namanya USP ya, ujian satuan pendidikan. Kalau kita dulu namanya apa kalau ujian kelulusan? Hah? Ujian nasional ya, ya ada ujian tanah, ada etanas ya, ada ujian kenaik-naikan, kayaknya cakep ujian kenaik-naikan ya, wah ujian kenaikan gitu. Nah, ini USP sekarang, ujian satuan pendidikan. Mudah-mudahan Muhammad Zaki Gufron dan Malika Syifa Fauziah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diencerkan otak dan cara berpikirnya, diringankan tangannya, dilenturkan lisannya, dimudahkan dalam menjawab setiap soal-soal yang diberikan oleh gurunya. Al-Fatihah. Terima kasih. Ini saja bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sama-sama kita ya dengarkan butir-butir nasihat yang baru saja disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Sandi Iskandar Muda. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan beliau bisa kita ambil hikmah dan intisarinya dan bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita buka kembali majelis taklim kita. Alhamdulillah meriah, penuh hikmat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk bisa hadir di majelis taklim Riyadhul Jannah. Mudah-mudahan majelis taklim Riyadhul Jannah menjadi wadah, menjadi wasilah agar kita mempererat silaturahmi dan kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harapannya ini menjadi sebuah wadah yang bukan hanya meningkatkan kualitas ibadah,
kita, namun untuk mempererat tali silaturahmi di seluruh warga di RT 08. Mudah-mudahan majelis jamaah semakin berkah, semakin maju ke depannya, dan semakin bisa memberikan manfaat untuk masyarakat di RT 08 khususnya dan umumnya di RW 07. Terima kasih, itu saja harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, nanti mungkin Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua mudah-mudahan diberi kesehatan. Salawat serta salam mari kita dengan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pengajian atau majelis taklim Riyadul Jannah. Mudah-mudahan membawa berkah di lingkungan RT 8. Alhamdulillah pada hari ini sudah dilakukan kembali rutinitas pengajian, yang mana acara tersebut bisa bermanfaat untuk seluruh warga dan lingkungan. Terima kasih untuk warga semua yang mensupport kegiatan-kegiatan positif terutama di lingkungan RT 8 ini. Semoga kita semua diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan-pesannya, saya berharap bertambah berjamaahnya dan istiqomah selalu dalam silaturahmi, mengajak kita dalam satu ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus istiqomah selalu. Dari saya sebagai Al-Fakir, mudah-mudahan apa yang kita inginkan dan kita harapkan semua tercapai dan menjadikan suatu amal ibadah di akhirat yaumul qiyamah. Ya, dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Riyadul Jannah makin banyak jamaahnya, semakin banyak yang datang, semakin sehat semuanya, istiqomah. Amin lah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Gang 455. Dari saya, acara taklim seperti ini baguslah, lebih ditingkatkan lagi. Bagus untuk silaturahmi. Dan kesannya ya untuk saling mengenal satu sama lain. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Riyadul Jannah semakin kompak, semakin maju, dan dapat seragam baju koko bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesan di Majelis Taklim Riyadul Jannah, ya mudah-mudahan sih bisa selalu solid dan selalu penuh dengan kekeluargaan. Ya mudah-mudahan dengan tingkatnya silaturahmi bisa menjalin semua ukhuwah Islamiyah bisa terjalin dengan baik. Mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Riyadul Jannah kedepannya selalu semakin kompak, semakin dijaga tali silaturahminya, dan Riyadul Jannah tetap istiqomah mengadakan majelis taklim di lingkungan RT. Pokoknya tetap kompak dan tetap semangat dalam taklim. Terima kasih. Semoga majelis taklim Riyadul Jannah tetap diberi kesehatan sampai tua nanti, tetap bisa melaksanakan pengajian rutin dan tetap rukun. Semoga semuanya istiqomah. Amin. Terima kasih. Pesan dan pesan selama mengikuti majelis taklim Riyadul Jannah, ya yang pertama menambahkan silaturahim sesama warga, yang kedua ya menemukan gimana dan ketahuan kepada Allah Subhanahu. Pesan kedepannya semoga lebih istiqomah dalam mengikuti majelis taklim.
Terima kasih. Hanya untuk dari saya pribadi, ini kan sebagai juga penyambung tali silaturahmi ya. Kedepannya ya lebih kompak, jamaahnya lebih tambah banyak. Ya mudah-mudahan istiqomah sebagai itu ya, terus berjalan pengajiannya. Terima kasih. Bisa terus ya, istiqomah untuk depan. Harapan Riyadul Jannah semakin maju ya. Semakin majulah, semakin istiqomah, semakin berkah, semakin tambah jamaahnya. Amin. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام